Tersangka dugaan penggelapan dana insentif guru ngaji di Kabupaten Aceh Tengah, inisial AY, 35 tahun, resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takengon, Jumat siang. Tersangka digelandang ke Rutan Kelas 2B Takengon untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan oleh pihak kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Takengon Nislianuddin Isha mengatakan tersangka AY merupakan oknum bendahara Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah ketika melakukan penyelewengan dana insentif guru ngaji sebesar 398 juta lebih pada tahun anggaran 2019. Dana tersebut seharusnya untuk membayar gaji atau insentif para guru ngaji TPA TKA di 14 kecamatan di Aceh Tengah. Seluruhnya berjumlah 1.259 guru ditambah 14 orang supervisor kecamatan dan 6 petugas LPP TKA. Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun. Nislianuddin menuturkan pihaknya saat ini sedang merampungkan berkas perkara untuk segera bisa dilakukan pelimpahan tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Jika semua proses telah rampung, kata dia, maka kasus ini selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Sementara untuk upaya pengembalian kerugian negara, kata Nislianuddin, pihaknya telah menyita rumah dan 2 bidang tanah milik tersangka AY. Menurutnya, sitaan tersebut nantinya akan dilelang untuk menutupi kerugian dalam kasus ini apabila tersangka tidak juga memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Jadi hari ini bereksekusi namanya ya, kita melakukan salah satu kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini masih dalam proses penyidikan. Nah, jadi insya Allah beberapa hari atau minggu ke depan penyidikan sudah selesai untuk mempercepat proses penyidikannya saja. Mulai hari ini kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Ini kasus perkara korupsi anggaran honor non PNS atau yang biasa disebut dengan honor guru ngaji di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 semester kedua. Jadi 6 bulan ini uangnya ditilep oleh bendahara ini dibayarkan kepada para petani Kabupaten. Dimungkinkan ada penambahan tersangka, Pak? Kita masih terus berproses. Ini mengumpulkan alat bukti, tidak menutup kemungkinan kalau memang uang tersebut dinikmati oleh teman-temannya. Untuk saksi sendiri, Pak, dalam hal ini sudah berapa yang diperiksa, Pak? 20-an orang sudah kita lakukan pemeriksaan saksi. Memang kita pilih-pilih karena kalau guru ngajinya 1000-an lebih. Nah, jadi 1.259 orang guru ngaji yang berhak untuk menerima insentif tersebut. Nah, jadi kita perwakilannya aja untuk saksi. Pak, untuk pelimpahan ke Banda Aceh kapan terjadi? Insya Allah secepatnya itu, makanya kita proses penyidikan hampir rampung. Nanti kita limpahkan tahap 2, setelah tahap 2 baru kita limpahkan ke pengadilan. Mudah-mudahan secepatnya bulan-bulan depan sudah persidangan. Ini beliau ini kadang-kadang normal omongannya, kadang-kadang ada cabut-cabut lagi, biasalah. Nah, jadi setelah kita kejar, katanya kemarin digunakan untuk beli tanah di Benar Meriah, ternyata setelah kita telusuri itu bukan tanah dia dan belum ada pemindahan atau peralihan jual beli tersebut. Untuk proyek sendiri, katanya untuk proyek? Nah, itu berdasarkan keterangan dia, tapi kita juga nggak bisa ada alat bukti dukung yang lain ya. Sehingga kita sampai sekarang belum bisa menelusuri uang tersebut kemana, karena kalau bisa ke pihak-pihak yang lain mungkin bisa kita terapkan juga tidak pidana pencucian uang kan. Tapi sampai sekarang untuk sementara ya uang tersebut masih digunakan sendiri ya bersama. Kadifnya sendiri, Pak, sebagai penanggung jawab
apakah bebas atau gimana? Ya kita anukan dulu, kita terus dalami apakah ada uang yang dinikmati juga oleh kepala dinas atau hanya sebatas beliau. Kita menutup kemungkinan untuk pihak-pihak yang lain yang kira-kira nanti baik di penyidikan itu maupun terungkap di persidangan. Saya sebagai kuasanya sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan. Dalam tahapan pemeriksaan juga kita sudah dampingi beberapa kali pemeriksaan. Insya Allah tersangka kooperatif. Dalam hal ini kita masih melihat proses penyidikan. Walaupun dia sudah dijadikan sebagai tersangka, tapi untuk membuktikan kebenarannya nanti kita akan lanjuti baik di pengadilan maupun dalam tahap penyidikan lanjutan. Untuk sementara ini mungkin dia sudah dijadikan sebagai tersangka bahwa sudah ketentuannya mungkin mencukupi dua alat bukti ataupun unsur-unsur sehingga dia dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Aceh Tengah. Tersangka pada Jumat siang langsung digelandang ke Rutan Kelas 2B Takengon dengan turut didampingi oleh kuasa hukumnya Sasmindra. Sementara menurut Kepala Satuan Keamanan Rutan Kelas 2B Takengon, Muhammad Fadil SH, bahwa untuk setiap tahanan baru di rutan tersebut tetap harus mengikuti prosedur tentang protokol kesehatan COVID-19. Tersangka AY, kata dia, nantinya akan ditempatkan di sel karantina khusus selama 14 hari sebelum bisa menempati sel tahanan umum. Dari tahanan dari jaksa maupun dari polisi, kita prosedur tetapnya tetap surat COVID melalui rumah sakit yang ditunjuk. Setelah itu mungkin dari dokter kita juga ada pemeriksaan. Kebetulan kita ada dokter di sini memeriksa dulu ke kesehatannya. Kalau memang insya Allah yang sudah semua, kalau untuk kesehatan mungkin karena sudah diperiksa di luar tidak ada kendala ya. Selanjutnya akan kita tempatkan di sel karantina. Itu sel karantina itu kita gunakan baik dia tahanan baru maupun warga binaan kita yang sakit yang dirawat di rumah sakit, itu tetap masuk harus kita karantina semua. Karena itu udah prosedur biar nggak terkontaminasi dengan warga binaan yang lain kan. Di situ mereka akan kita tempatkan selama 14 hari. Dari kamar karantina nanti baru kita alihkan ke kamar yang kalau kita memang dia hukuman kasusnya narkotika akan ditempatkan kan di kamar 5. Kalau yang untuk kriminal seperti yang ini korupsi mungkin ke kamar 9. Itu memang udah di situ dia kita bagi. Itu setelah 14 hari ya di 14 hari di karantina baru kita oper ke kamar sel di blok kan. Sementara tetap di situ dia. Walaupun yang sakit, yang baru, yang jelas kalau yang dari luar walaupun dia dari sini asalnya tetap kita karantina 14 hari.